Ini kedatangan Ustaz Abdul Somad ini adalah berkat kerja keras beliau dengan Ustadz Zaki Abdillah. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Lupa ceramah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di atas itu mesti ada satu yang berjaga-jaga mengawal di bawah. Jangan sampai musuh ada kelihatan. Yang mengawal di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah, pura-pura mengembala kambing. Dia ngontrol. Kalau ada orang kasih kode. Kayaknya waktu itu belum bisa miss call. Kalau ada orang kasih kode. Ada yang menemani di atas Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan di tempat tidur Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan Asma. Ada yang membawakan berita Abdullah. Ada yang mengawal di bawah namanya Amir bin Fuhairah. Ini kalau menurut bahasa kampung saya, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat, ditempatkan dia di sini. Ini jadi kepala dinas, ini jadi kepala kantor, ini jadi kepala badan, ini yang ada kepala, ini nggak ada kepala. Supaya bekerja ini. Jadi pelajaran dari hijrah ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak langsung berangkat? Kalau langsung berangkat diikuti musuh, biarkan suasana tenang. Sama seperti Bapak Ibu minum kopi, diaduk. Setelah diaduk nggak langsung minum, kita biarkan dulu tenang 3 hari. Setelah 3 hari baru kita minum. Lalu setelah 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Ahad malam Senin, barulah Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru ya. Jadi saya sampai hari Ahad nanti berkeliling. Jangan pulang, oh bahaya, nanti disangka buka cabang. Lalu kemudian sampai mana tadi? Lalu saya kalau ketemu simpang tuh lupa. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di dalam gua, datanglah orang kafir musyrik jahiliyah, naik mereka ke atas mengejar. Abu Bakar Siddiq ketakutan menggigil. Lau absara, seandainya mereka melihat kaki mereka, la absarana, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu thalithuhuma, ada Allah yang ketiga. Kalau kau sangka di sini kita cuma berdua, ada Allah, maka kita akan kuat kalau kita bersama dengan Allah. Bapak kalau ngasih tahu istri begitu, Mama jangan takut, masih ada papa yang bisa minjam pinjaman online. Jangan begitu. Allah masih bersama kita. Jangan menakut-nakuti. Beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad ketika sahabatnya ketakutan, apa kata dia? La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita, hai Abu Bakar. Kalau Nabi Musa enggak, apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, enggak bersama kamu, Beb. Kenapa beda? Kenapa beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Karena temannya Nabi Musa ketakutan. Temannya Nabi Muhammad ketakutan, Abu Bakar sedang ketakutan. Orang yang ketakutan kita bangkitkan semangatnya. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan cemas, jangan galau. Allah bersama kita. Temannya Nabi Musa bukan ketakutan, nakut-nakutin. Innalah mudrakun, innalah mudrakun. Itu Fir'aun sedang mengejar kita. Nanti kita ketangkap, nanti kita ketangkap. Kalla, kata Nabi Musa, inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, sedangkan kau matilah dengan ketakutan. Jadi kalau teman bapak itu termasuk temannya Nabi Muhammad, ketakutan, bangkitkan semangatnya. Jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia nakut-nakuti kita, hati-hati Ustaz Somad, nanti Ustaz Somad kena tangkap, nanti Ustaz Somad kena usir. Kalla, sekali-kali tidak. Allah bersamaku, tidak bersamamu. Pret. Lalu kemudian pada malam hari Ahad, bertolaknya di waktu malam. Jadi hijrah itu keluarnya malam Senin, hari Ahad, malam Senin. Mereka pun bertolak. Yang jadi guide penunjuk jalan namanya Ibnu Uraiqid. Siapa namanya? Tidak Islam. Tidak Islam. Ini dalil boleh bekerja sama dengan orang yang tidak Islam selama aman.
yang dipakai itu jasanya menunjukkan jalan, karena dia tahu jalan khusus menelusuri tepian Laut Merah dari Makkah. Makkah di bawah, Madinah di atas, Yaman di bawah, negeri Syam di atas, Mesir di kiri, Maroko di kiri. Peta buta, jangan kita bahas sekarang. Makkah di bawah, Madinah di atas, Laut Merah di samping. Mereka buat jalur khusus, dia tahu jalan. Maka kemudian Nabi pun bertolak. Lalu kemudian mereka 8 hari 8 malam berangkat hari Ahad malam Senin sampai di Quba hari Senin. 8 hari 8 malam perjalanan panjang. Di dalam perjalanan panjang itu macam-macam mereka lewati. Kalau kita bahas 8 hari 8 malam ini sampai saya ceramah seminggu lagi, habis jadwal yang lain. Lalu dalam perjalanan itu apa saja yang mereka lihat, Pak Ustadz Abdul Somad? Begitu mereka siang harinya dalam keadaan naik onta, panas terik, tiba-tiba di kejauhan nampak seperti debu yang naik ke atas. Kalau kita sedang berada di gurun pasir, tiba-tiba nampak ada debu yang naik ke atas, itu berarti ada orang yang sedang mengejar kita di belakang. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada orang mengejar kita ya Rasulullah. Iya. Nabi tetap naik onta pelan. Yang mengejar itu nampaknya naik ke dalam pasir, dan kudanya jatuh, dia pun berguling-guling. Laki-laki yang mengejar itu namanya Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Kita belum bisa merasakan perasaan orang lain. Kita hanya menjaga perasaan kita tanpa menjaga perasaan orang lain. Saya ini orangnya termasuk menjaga perasaan orang lain. Dari tatapan mata orang, saya tahu dia gelisah, ceramahnya nggak habis-habis. Makanya di mana-mana saya ceramah tuh saya batasi. Ceramah Abdul Somad tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kecuali di Bima 2 botol. Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita ceramah di kantor. Orang-orang di kantor ini berangkat dari rumah, dia udah kena tekanan. Tekanan siapa? Tekanan orang rumah. Pas di jalan kena tekanan. Tekanan siapa? Razia lalu lintas. Sampai di kantor, ada tekanan lagi. Apa itu? Pengajian. Jadi dianggap ustadz itu pelengkap penderitaan hari itu. Makanya saya selalu mengatakan, saya ceramah nggak lebih dari 60 menit. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa penderitaan ini nggak akan lama lagi, selalu berlalu. Ada kepastian yang diinginkan manusia. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika itu? Bahwa Nabi Abu Bakar hubungannya amat sangat spesialis, sampai Abu Bakar itu bisa merasakan perasaan senang melihat Nabi senang. Apakah Bapak Ibu sudah bisa merasakan perasaan saudara? Bisa melihat teman mobilnya baru ikut senang, melihat teman rumahnya baru ikut tenang, melihat teman istrinya baru ikut tenang. Sudah bisa merasakan perasaan itu? Belum. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau dapat merasakan perasaan saudaramu kama yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Ikut senang melihat senang, ikut susah melihat kesusahan orang lain. Yang banyak sekarang bukan begitu. In tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat nikmat dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah